Filosofi Kopi ini udah kayak keluarga buat gue. Karena emang dari awal kita bikin Filosofi Kopi, ya kita nggak mau hanya berhenti di film. Yang challenging buat gue adalah gue selesai syuting, untuk mempersiapkan film ini rilis pun sampai sekarang kita masih sama-sama punya spirit yang nggak nggak kendor gitu ya. Sampai sekarang masih tetap harus nyari gimana untuk lakukan yang terbaik untuk si Filosofi Kopi ini gitu, supaya bukan semata-mata hanya untuk penonton juga, tapi supaya si Filosofi Kopi ini bisa terus dan bisa dinikmatin banyak orang sih. Para produser lainnya yang udah ngerjain Filosofi Kopi dari yang pertama, which is gue nggak terlibat di dalam bangku produser pada waktu itu, gue hanya terlibat sebagai pemain. Mereka memang dari awal sudah membuat satu campaign di mana mereka menyebut bahwa Filosofi Kopi ini adalah first user generated movie, which is para audiens atau para penonton bisa terlibat untuk menentukan mereka bisa menjadi bagian dari film Filosofi Kopi. Kalau di yang pertama mereka menentukan konsep visualnya, kayak misalkan bentuk kedainya seperti apa, pakaian yang dipakai sama Jody seperti apa, apron yang digunakan sama band seperti apa. Itu di film Filosofi Kopi pertama, itu pilihan dari audiens. Nah kemudian ketika kita menjalankan yang kedua, mereka tetap mau membawa spirit itu ke dalam Filosofi Kopi, bahwa user generated movie itu tetap harus ada di film Filosofi Kopi. Sebenarnya cerita Filosofi Kopi itu udah selesai di Filosofi Kopi yang pertama, tapi universe Ben dan Jody ternyata tidak berhenti sampai di situ. Maka di yang kedua ini kita ngajak teman-teman untuk ngeracik cerita Filosofi Kopi yang kedua. Jadi kita pengen tahu apa sih yang akan dihadapkan oleh Ben dan Jody after Filosofi Kopi yang pertama. Melihat sequel Filosofi Kopi 2 ini rasanya memang lebih dari itu, karena sequel ini kan sudah sebetulnya tidak berada lagi di dalam bingkai cerita asli Filosofi Kopi yang saya tulis gitu. Jadi di sini yang saya lihat adalah karakter Ben dan Jody serta Filosofi Kopi sebagai sebuah kedai. Mereka sudah bertumbuh dan membesar di luar dari kerangkanya gitu, dan mereka seperti sudah punya kehidupan sendiri yang bisa dibilang udah independen dari cerpen kecil saya gitu loh. Filosofi Kopi itu sebuah konten yang luar biasa dan dia bisa long tail ya, bisa diperpanjang gitu, dan berangkat dari concern yang kuat, concernnya terhadap katakanlah dunia kopi dan entertainment gitu, dan ini bisa menjadi sebuah contoh film atau konten di Indonesia yang harusnya seperti ini gitu, bisa diperpanjang dan menjadi konten yang terus hidup gitu. Dia minta 49%, mana ada kerja sama kayak gini? Siapa dia, keturunan Dewi Kwan In? Kalau dia keturunan Dewi Kwan In udah pasti lombat. Karena gini, lo santai, lo bisa ngeliat ini sebagai satu kesempatan nggak? Tara itu datang ke sini, dia setuju untuk ekspansi Filosofi Kopi kemana-mana. Menarik sebenarnya adalah karena ada orang dari luar yang sangat berjarak dengan cerita ini gitu, maksudnya dalam artian mereka penonton, mereka orang yang menikmati Filosofi Kopi 1, punya experience lebih mungkin, yang akhirnya mendorong mereka untuk ikut terlibat. Ya, jadi basically Filosofi Kopi 2 ini sebenarnya diracik oleh 5 orang, tim penulis dan pemenang sayembara ngeracik cerita Filosofi Kopi. Itu yang kemudian membawa ide ini menjadi berkembang, justru ide ini menjadi sangat kaya. Kita juga nyari cerita yang punya bukan cuman melanjutkan yang pertama, tapi juga membawa Filosofi Kopi ke range cerita yang lebih lebar, yang baru, bahwa Ben dan Jody memulai perjalanan baru. Nah, rata-rata banyak yang menulis melanjutkan perjalanan, melanjutkan petualangannya dari ribuan cerita yang masuk. Terus kita satu tim baca, kita nyampe pada satu kesimpulan di mana keluarlah 2 pemenang. Ada dari Jakarta, ada juga dari Bali. Bahwa 2 cerita ini adalah cerita yang paling punya kedekatan sama film pertamanya dan karakter yang kita bangun untuk film pertama gitu. Dan kemudian gue nemuin titik di mana gue bisa mempertemukan mereka di dalam satu cerita, dalam satu sinopsis. Sekarang baru ada 1 review. Kalau misalkan besok ada 2, 3 dan seterusnya gimana? Karena kamu kerja pakai cara kamu, Filosofi Kopi jadi kehilangan esensinya, kehilangan identitasnya. Makanya kita dapat review kayak gitu. Jadi saya dan tim, saya Ipang dan Angga memilih 2 karakter dan kami
mengelaborasi sisi-sisi lain dari karakter ini yang cocok dengan karakter Ben dan Jody. Cerita yang mereka buat ini akhirnya menghasilkan karakter baru, Tara yang diperankan oleh Luna Maya dan Bri yang diperankan oleh Nadine Alexandra Dewi. Dan dua karakter ini menjadikan sesuatu yang berbeda lagi nih. Kalau di film pertama, L adalah vehicle gitu. Maksudnya L yang kemudian membawa mereka ke dalam sebuah perjalanan. Pertemuan dengan L itu membawa mereka menemukan Tiwus kalau yang di pertama. Di sini Tara tuh katalisator. Kalau di pertama katalisatornya Pak Seno, di sini Tara adalah katalisator dari cerita. Sementara Bri itu kayak oasenya. Ya, dari sejak awal filosofi kopi dibikin film dari yang pertama, usulan yang sudah ku lemparkan adalah harus ada karakter perempuan supaya filosofi kopi ini lebih manis. Karakter dua perempuan ini juga cukup kuat gitu ya. Mereka bukan sekedar pemanis tapi juga punya kekuatan untuk mengubah keputusan dua karakter utama kita, Ben dan Jody gitu. Dua karakter ini akhirnya menjadi sangat penting. Yang satu adalah barista yang bisa menjadi saingannya Ben, dan yang satu adalah Tara yang bisa menghidupkan kembali filosofi kopi gitu. Dan dua cara ini yang akhirnya kita coba bikin pendekatan sih ke audience, dan kita pengen nge-capture apa yang terjadi setelah filosofi kopi yang pertama. It's about reborn-nya filosofi kopi lagi setelah perjalanan mereka keliling Indonesia gitu. Yang menarik sebenarnya adalah kalau di pertama cerita tentang 3 orang. Kalau ini cerita tentang 4 orang dan 4-4-nya punya dimensi masing-masing, punya driven-nya sendiri-sendiri, dan setiap karakter itu pada titik-titik tertentu membelokkan plot gitu. Benny! Lu udah sinting apa gimana sih? Lo valuasi aja saham lo sama Tara berapa? Valuasi ya? Lu nggak bisa seenaknya kayak gini dong. Kenapa? Lo kan yang milih end up kayak gini. Ben, filosofi kopi bukan cuma lu, Ben. Dalam proses penulisan secara teknis, yang menulis pertama kali itu Jenny. Jenny menulis draft-draft awal, Ipang sama gue jadi orang yang melihat dan kemudian memberikan catatan. Dalam proses penulisan skenario yang paling penting tuh memang adalah proses development gitu. Setelah saya, Angga, dan Ipang berkolaborasi, kami mengirimkan hasilnya kepada Mbak Dewi dan kami akan menunggu review dari Mbak Dewi untuk mengetahui apa yang harus kami revisi, apa yang harus kami perbaiki di draft selanjutnya sampai selesai seperti itu. Karena di proses penulisan gue melakukan fase paling awal gitu, mulai dari outline sampai masuk ke step outline, lalu kemudian dikembangkan ke dalam draft 1. Dan pada di titik draft tertentu, Ipang mulai masuk ke teknis dengan ikut menulis, merubah beberapa plot. Setelah plotnya jadi, gue mulai mengisi beberapa elemen-elemen detail tentang adegan, dialog, hal-hal yang lebih sifatnya karakter driven-nya tuh diisi sama penulisan gue gitu. Jadi ya saling melengkapi, jadi prosesnya panjang, nulisnya kira-kira hampir 1 tahun. Kita bekerja sama dengan sangat menyenangkan. Filosofi Kopi 2 menurut saya adalah proses pendewasaan dari setiap karakter yang ada di dalamnya gitu, dan ini adalah perjalanan sebuah hubungan. Saya tidak lagi melihat filosofi kopi ataupun Ben dan Jody itu sebagai karakter cerpen, tapi mereka itu sudah menjadi sebuah brand. Kehadiran film Filosofi Kopi 2 ini betul-betul terasa seperti kehadiran seorang sahabat. Sahabat yang paling enak kalau kita bareng sama dia, kita minum kopi. Jadi persis seperti Filosofi Kopi.